Dalam senyapnya malam Nusantara, terdengar suara langkah sejarah yang nyaris dilupakan. Kerajaan Majapahit. Sebuah nama yang menggema dari masa lalu, kerajaan besar yang pernah menyatukan kepulauan terbesar di dunia. Namun, apa sebenarnya Majapahit itu? Siapa tokoh di balik kebesarannya? Dan mengapa ia akhirnya runtuh? Tenggelam dalam gelombang zaman. Mari kita gali jejak waktu, menguak cerita dari balik tembok Trowulan, dan membangkitkan kembali kemegahan yang pernah berjaya. Tahun 1292, Pulau Jawa dilanda kekacauan, Kertanegara raja terakhir Singasari tewas dibunuh Jayakatwang dari Kediri. Raden Wijaya menantu Kertanegara melarikan diri ke wilayah hutan lebat yang kelak dikenal sebagai Majapahit. Ia bersekutu dengan bangsa Mongol dari dinasti Yuan yang datang ke Jawa untuk menghukum Kertanegara. Namun setelah Jayakatwang dikalahkan, Raden Wijaya justru berbalik menyerang pasukan Mongol dan berhasil mengusir mereka dari tanah Jawa. Tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Inilah awal dari kemunculan kekuatan besar di Asia Tenggara. Meski berdiri sebagai kerajaan baru, Majapahit belum sepenuhnya aman. Pemberontakan demi pemberontakan meletus, mulai dari Arya Wiraraja hingga pejabat tinggi kerajaan sendiri. Namun Kertarajasa dibantu tokoh-tokoh loyalis seperti Ranggalawe dan para penasihat cerdas. Secara perlahan, Majapahit memperkuat fondasinya. Setelah Kertarajasa wafat, tahta dilanjutkan oleh putranya, Jayanegara. Namun pemerintahannya ditandai oleh instabilitas. Jayanegara dikenal lemah dan tidak disukai. Situasi baru mulai tenang setelah naiknya Tribuana Wijaya Tunggadewi, putri dari Raden Wijaya yang membawa kerajaan pada masa transisi menuju puncak kejayaan. Tahun 1350, Tribuana turun takhta dan digantikan oleh putranya Hayam Wuruk. Ia adalah raja muda dengan visi besar, dan di sampingnya berdiri seorang tokoh legendaris, Sang Mahapati, Gajah Mada. Tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Di masa ini, Majapahit mencapai wilayah terluas, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, Nusa Tenggara, bahkan sampai ke Semenanjung Malaya dan sebagian Filipina. Catatan kejayaan ini tertuang dalam Negara Kertagama, sebuah karya sastra agung karangan Empu Prapanca. Majapahit bukan hanya kerajaan penakluk, tetapi juga pusat budaya dan ilmu. Karya sastra besar lahir di masa ini, seperti Sutasoma karya Empu Tantular, yang melahirkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seni bangunan juga berkembang. Candi, gapura, kolam kerajaan, dan sistem irigasi. Trowulan, ibu kota Majapahit, dipercaya sebagai kota terencana terbesar di Asia Tenggara saat itu. Setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, kerajaan mulai goyah. Terjadi perang saudara, perang Paragret, antara Brewirabumi dan Wikramawardhana. Perang ini melemahkan kekuatan internal Majapahit. Di saat bersamaan, Islam mulai berkembang di pesisir utara Jawa. Kesultanan Demak muncul sebagai kekuatan baru,
dan lambat laun menggantikan posisi Majapahit. Tahun 1527, pusat Majapahit diyakini jatuh ke tangan Demak, dan kerajaan yang pernah menyatukan Nusantara resmi runtuh. Namun Majapahit tak benar-benar hilang. Ia hidup dalam simbol negara, dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dalam identitas Nusantara. Jejaknya masih dapat dilihat di reruntuhan Trowulan, pada candi, kolam, dan artefak emas. Majapahit bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah warisan yang membentuk sejarah dan jati diri Indonesia. Majapahit bukan sekadar nama dalam buku pelajaran sejarah. Ia adalah cermin masa lalu yang menampilkan potensi besar Nusantara. Sebuah kerajaan yang membuktikan bahwa persatuan dalam keberagaman bukan sekadar utopia. Dari Sumpah Palapa Gajah Mada hingga kebijaksanaan Hayam Wuruk, Majapahit menunjukkan bahwa visi besar, jika dipimpin dengan ketegasan dan strategi, dapat membawa peradaban ke puncak kejayaan. Namun, di balik itu semua, Majapahit juga memberi pelajaran penting, bahwa kehancuran sebuah bangsa tidak selalu datang dari luar, tetapi seringkali dari dalam diri sendiri. Intrik politik, perebutan kekuasaan, dan perpecahan internal menjadi racun yang membunuh secara perlahan. Hari ini, semangat Majapahit masih hidup. Dalam lambang negara Garuda Pancasila, dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan dalam semangat persatuan bangsa Indonesia. Warisan budaya Majapahit terus digali dan dikaji. Situs Trowulan menjadi pusat perhatian para arkeolog. Karya sastra, artefak, dan struktur bangunan menjadi pengingat bahwa bangsa ini pernah memiliki peradaban yang tinggi. Di tengah tantangan zaman modern, Majapahit memberikan inspirasi bahwa Indonesia bisa besar kembali jika mampu bersatu, mengutamakan kepentingan bersama, dan menjaga warisan budaya yang menjadi identitas bangsa. Seiring senja yang menutup cakrawala Trowulan, kita menyadari bahwa waktu memang terus berjalan, namun jejaknya tidak pernah benar-benar hilang. Majapahit adalah salah satu jejak itu. Sebuah bab besar dalam sejarah Nusantara yang tak boleh dilupakan, tak boleh hanya dikenang sebagai dongeng, tapi harus dijadikan pelajaran dan kekuatan untuk melangkah ke masa depan. Karena, seperti kata Mpu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangroa, berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Inilah jejak waktu, menelusuri sejarah, menghidupkan kembali masa lalu untuk masa depan yang lebih bijaksana.